Guys, hari ini gue mau lanjutin baca buku yang kemarin. Kita kemarin sampai bab 7. Wah, keren banget guys. Oke, kita ke bab 8 berarti sekarang. Halaman 28. Masih buku tentang kisah, perjuangan, dan inspirasi Susi Puji Astuti. Yeay! So, let's start it. Bab 8. Wajib belajar pukul 3 dini hari. Wow. Salah satu kebiasaan Susi waktu kecil adalah belajar pukul 3 dini hari. Setiap hari, ibunya sengaja membangunkan Susi pada jam itu untuk belajar dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kalau kita jam 3 dini hari masih lelap-lelapnya itu. Ibu adalah segala-galanya. Susi kecil begitu dekat dengan ibunya, Haja Lasminah. Darinya lah Susi belajar arti hidup yang sebenarnya. Kemandirian, keuletan, kedisiplinan, dan jiwa sosial Susi sudah terbentuk sejak ia masih anak-anak, berkat pola asuh dan pendidikan yang diterapkan kedua orang tuanya. Haja Lasminah adalah seorang pengusaha juru rias pengantin. Meski orang tuanya kaya raya, Susi tak lantas berleha-leha, apalagi menjadi anak yang manja. Susi justru tumbuh menjadi anak yang rajin dan selalu berprestasi di sekolah. Seperti ibu pada umumnya, Haja Lasminah mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati anak-anaknya. Sejak berusia 4 tahun, Susi sudah disuruh tidur terpisah dari orang tuanya. Bu Haji, begitulah Lasminah biasa disapa orang-orang di sekitarnya, mengatur makanan apa yang harus diberikan kepada anak-anaknya, baju apa yang harus dipakai, kapan waktu bermain, dan kapan waktu masuk ke kamar untuk beristirahat. Wah, sari roti lewat. Sari roti, sari roti. Oh, ada sponsor guys. Setiap hari ketika sebagian besar teman sebayanya masih terlelap tidur bersama orang tuanya, pukul 3 dini hari, Susi sudah dibangunkan oleh ibunya untuk belajar. Haja Lasminah menerapkan aturan ini agar Susi menjadi pribadi yang disiplin dalam bertindak kelak di kemudian hari. Setelah itu, Susi dan ketiga adiknya melakukan rutinitas yang telah disusun ibunya, seperti menyiapkan peralatan untuk sekolah dan barangkali mengerjakan pekerjaan rumah. Kadangkala Susi masih mengantuk ketika dipaksa bangun saat dingin masih menyergap dan pagi buta belum ada kelip cahaya. Jika sudah begitu, biasanya ibunya mendudukkan Susi di kursi supaya ia segera bangun. Sekitar pukul 05 pagi, Susi tidur lagi. Kemudian sekitar pukul 07, dia bangun dan bergegas untuk pergi ke sekolah. Sikap disiplin yang ditanamkan kuat-kuat sejak dini membuat Susi tumbuh menjadi pribadi yang kukuh, pantang menyerah, dan mampu menghargai waktu. Saat bersekolah, Susi tidak pernah dibekali uang jajan oleh ibunya. Wow, ya, ibunya itu membiasakan memberi uang jajan kepada anak-anak. Ya, ibunya tidak membiasakan memberi uang jajan kepada anak-anaknya. Karenanya, Susi tidak biasa jajan atau makan di luar rumah. Dia hanya menyantap apa yang ada di rumah. Mungkin hal ini agar Susi menjadi pribadi yang prihatin dan agar asupan yang masuk ke tubuhnya selalu jelas asal-usulnya dan pasti kehalalan serta kehigienisan. Tiap kali pulang sekolah, Susi tidak pernah pergi bermain ke rumah teman. Bila ingin bermain, maka anak-anak para pembantu yang tinggal di pondokan di belakang rumah akan dipanggil untuk menemani Susi dan adik-adiknya bermain. Tak seperti umumnya anak-anak, Susi kecil tak pernah mengadu kepada Pak Haji ataupun Bu Haji jika ia berselisih atau diperlakukan tidak baik oleh teman sepermainannya maupun oleh anak lain. Demikian tutur Gia. Waktu Susi telah diatur sedemikian rupa. Memang dia jarang bersama ibunya. Hampir sebagian besar waktunya dihabiskan bersama pengasuhnya, Bu Gia. Oh, jadi Bu Gia itu pengasuhnya Bu Susi, guys. Ini karena kedua orang tua Susi cukup sibuk bekerja. Kegiatan sehari-hari Susi sewaktu kecil sudah pasti dan terjadwal. Pagi sampai siang bersekolah, pulang sekolah sekitar pukul 12, makan di rumah, dilanjutkan dengan istirahat siang sampai menjelang sore. Waktu bermain biasanya dilakukan setelah asar sekitar pukul 15.00 sampai menjelang maghrib.
Setelah makan malam, Susi tidur sebelum malam larut. Sesekali waktu, Susi juga memiliki kegiatan tambahan, yakni pergi belajar mengaji ke beberapa masjid, tak jauh dari rumahnya di Pangandaran. Cerita Gia. Terlepas dari itu, Haja Lasmina sering berpuasa sunnah demi anak-anaknya. Masya Allah, terutama saat ujian sekolah putra-putrinya, dengan harapan anak-anaknya diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Gila, keren. Meski orang tuanya kaya raya, Susi tak lantas berleha-leha, apalagi menjadi anak yang manja. Susi justru tumbuh menjadi anak yang rajin dan selalu berprestasi di sekolah. Minum dulu. Gila, ayamnya berkokok. Padahal udah sore. Ini botol minumanku. Mana botol minuman kamu? Jangan lupa pakai botol minum ramah lingkungan ya guys. Bab 9. Oh my god. Sejak SD sudah jago bahasa Inggris. Wow. Susi belajar bahasa Inggris secara autodidak. Kepiawaiannya itu dia peroleh dengan banyak membaca novel berbahasa asing, seperti karya William Shakespeare. Aduh, I don't know how to pronounce this name. Gimana, pokoknya gitulah. Pokoknya karya si William. Meski tinggal di Pangandaran dengan mayoritas suku Sunda, di keluarga besarnya Susi menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Baru ketika bergaul dengan tetangga atau masyarakat sekitar, ia menggunakan bahasa Sunda. Mengapa demikian? Kenapa tidak pakai bahasa Sunda sepenuhnya dalam kesehariannya? Ayah Susi berasal dari Purworejo dan ibunya berasal dari Kebumen. Kedua wilayah tersebut masuk dalam Jawa Tengah. Jadi tidak heran bila dalam keluarganya penggunaan bahasa Jawa kental sekali. Di satu sisi, Susi harus bisa menyesuaikan dan menghargai masyarakat di Pangandaran, yakni dengan menggunakan bahasa Sunda saat berkomunikasi dengan tetangga sekitarnya. Keluarga besar selalu menggunakan bahasa Jawa. Kami juga mempertahankan adat istiadat Jawa di sekitar adat Jawa di keluarga besar kami. Jelas dia sepupu Susi. Dia adalah anak kakak ibunda Susi. Rumahnya berjarak 200 meter dari kediaman Susi. Menurutnya, sejak kecil Susi berbeda dengan anak pada umumnya. Kebiasaannya dalam keseharian pun tak sama dengan anak sebayanya. Susi kecil gemar membaca apapun jenis buku di lahapnya. Susi juga pintar dan selalu berprestasi di sekolahnya. Selain itu, jiwa sosialnya juga tinggi. Adik Susi itu sejak kecil juga memimpin dan jiwa sosialnya sudah kelihatan. Beber dia. Sejak kecil, Susi dan dia memang akrab. Mereka berdua teman sepermainan. Di rumah dia, Susi membaca koleksi buku milik ayah dia. Dari sanalah hasrat untuk membaca buku mulai tak terbendung. Dari literatur berbahasa Indonesia sampai berbahasa asing sekalipun. Ayah punya buku dari berbagai disiplin ilmu. Adik Susi sejak kecil kutu buku. Ia juga gemar berdiskusi dengan ayah, terutama tentang politik di tanah air, ujar dia saat menceritakan masa kecil Susi. Gila ya, masih kecil udah mau diskusi tentang politik lah. Kita sekarang yang udah segede gaban gini kagak mau tahu sama perpolitikan. Sepupu Susi yang satu ini juga memuji kecerdasan Susi. Susi menamatkan sekolah dasar di SDN 8 Pangandaran. Kemudian dia lanjut ke SMPN 1 Pangandaran. Dari SD, SMP sampai SMA Susi juara kelas. Dari SD dia juga sudah jago bahasa Inggris. Bahkan sempat belajar bahasa Belanda dari ayah saya. Wow, sejak kecil Susi juga hobi berjualan. Dia suka menjual berbagai barang kepada teman-teman. Kenang dia. Susi memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar. Ketika ditanya mengenai kemahirannya dalam berbahasa Inggris, dia mengatakan bahwa ia belajar bahasa internasional itu secara autodidak. Saya banyak membaca novel, kata Susi. Bermula dari keasikannya membaca novel, perlahan tapi pasti, ratusan bahkan ribuan kosakata asing dan dialog yang ada di dalamnya ia pelajari dan dihafalkan dengan baik untuk digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Koleksi novel yang dimilikinya sebagian besar classic romance seperti karya William Shakespeare dan Agatha Christie. Gue gak tau deh William gimana bacanya, pokoknya karya William gitu. Gue takut salah sebut nama orang.
Yeay! Bab 10. Susi, si tomboy. Sifat tomboy Susi terlihat dari caranya bergaul. Temannya hampir semua laki-laki. Gue juga gitu sih. Jarang dia berteman dengan anak-anak perempuan lain sebayanya. Dia suka memanjat pohon dan juga sejak remaja sudah bisa mengemudikan mobil. Bahkan dia sudah belajar mengemudikan truk saat dia masih duduk di kelas 6 SD. Gila. Bawa truk cuy kelas 6 SD. Walau dia anak perempuan, Mbak Susi jago berenang. Gayanya gaya bebas, yang bisa maju sampai ke tempat tujuan, bukan gaya batu. Mbak Susi biasanya melakukan apa yang tidak biasa dilakukan anak perempuan umumnya. Ujar Fuad membeberkan karakter sang kakak. Fuad adalah adik Susi, anak kedua Haji Karlan dan Haja Lasminah. Menurutnya di antara 4 bersaudara, yakni Susi, Fuad, Taufik, dan Fauzi, anak yang paling disayang Haji Karlan dan Haji Lasminah adalah Susi. Ini karena Susi yang paling pintar di antara mereka berempat. Selain itu, Susi satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Meski begitu, orang tuanya Susi tak pernah pilih kasih dan memperlakukan semua anaknya sama. What a great job! Susi satu-satunya anak perempuan yang dalam keluarga. Mungkin dari sinilah karakternya terbentuk. Dia lebih sering bergaul dengan teman laki-laki daripada teman perempuan sebayanya. Paling pintar, dia bergaul dengan teman perempuan ketika berada di sekolah. Itu pun tidak banyak. Oh, paling banter, bukan paling pintar. Astagfirullah, paling banter. Di luar sekolah, teman-temannya kebanyakan laki-laki, bahkan usia mereka jauh lebih tua daripada Susi. Ketika Susi ditanya oleh Fuad, sang adik, tentang kebiasaannya semasa kecil yang tak lumrah dilakukan anak perempuan pada umumnya, Susi berseloroh. Berseloroh apa ya guys ya? Komen di bawah guys. Kalau laki-laki bisa, saya juga harus bisa. Kan kita sama. Mereka makan nasi, saya juga makan nasi. Wih, mantap bu. Sebagai kakak, Susi selalu melindungi adik-adiknya. Kakak yang baik. Pernah waktu kecil, saking asiknya adik-adiknya bermain, mereka hampir tergulung ombak dan terseret ke tengah laut lepas. Susi pun melakukan aksi heroik dengan menolong adik-adiknya yang hampir celaka itu. Wow. Dengan sigap dan cekatan, Susi berenang menyelamatkan mereka. Ya, di antara saudara-saudaranya, Susi yang jago berenang. Saat itu, Susi sudah duduk di bangku SMP, sedangkan adik-adiknya masih duduk di bangku sekolah dasar. Unik dan tomboy, dua kata yang sulit dipisahkan dari sosok Susi. Unik karena kebiasaannya sedari kecil selalu di luar dugaan. Tomboy karena caranya berdandan dan bergaul mencerminkan dirinya yang tak biasa. Tingkah lakunya sama dengan anak laki-laki. Dia suka memanjat pohon, dia pernah naik pohon jambu, kedondong, dan lain-lain hanya karena dia ingin menikmati buah langsung dari pohonnya. Tidak dipungkiri bahwa keluarga Susi adalah orang yang berada. Mobil berjejer di pekarangan rumahnya, ada mobil Jeep. Nih, gue gak bisa lagi dibacanya nih. Ada mobil Jeep Land Rover, Colt Hiace, bahkan ada truk juga. Ketika Susi masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, ayahnya sudah mengajarinya menyetir mobil. Pertama-tama yang dijajalnya adalah mobil Jeep Land Rover. Setelah mahir menyetir dan menguasainya, dia beralih menyetir Colt Hiace. Pokoknya tulisannya tuh COLTHIACE. Nah, gue nggak tahu gimana bacanya guys. Kemudian belajar mengemudi truk. Setahun setelahnya, tepatnya kelas 6 SD, Susi sudah bisa menyetir truk dengan baik. Namun, ketika menyetir mobil, ia tetap dalam pendampingan dan pengawasan sang ayah. Namun, pernah saking ketagihannya mengendarai mobil, Susi dan Fuad mengendarai mobil saat sang ayah tak berada di rumahnya. Sialnya, mungkin kurang hati-hati. Mobil yang dikemudikan Susi menabrak tunggul sisa tebangan pohon kelapa. Mobil sampai melompat naik ujung tunggul. Sang ayah pun marah-marah mengetahui hal itu. Wow. Nggak Susi, nggak Fuad, sama aja. Nggak ada bapak, mesti saja begini, tegur sang ayah. Wih. Namun namanya anak kecil, tak ada kapoknya. Suatu waktu ketika Susi menyetir truk, dia menabrak tiang garasi. Ya Allah, mungkin di start saat giginya masih masuk. Truk pun mendadak melompat. Sejak itu julukan tomboy selalu melekat pada dirinya. Selain hobi menyetir mobil, Susi juga senang naik motor. Wih, siap. Mobil dilahap, motor dilahap. Wih, mantep kali Bu Susi. Motor yang dikendarainya pun tak lumrah dipakai oleh perempuan.
Gue aja cuma bisa metik, ya Allah. Mbak Susi juga senang naik motor, ujar Fuad. Bapak pula yang mengajari kami mengemudi sepeda motor sejak kami kecil. Mbak Susi sudah biasa naik motor Honda CB yang biasanya dipakai laki-laki. Sungguh unik. Gue nggak tahu deh Honda CB yang kayak gimana. Honda CB.